Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Salam satu hobi, salam pengangguran. Salam hormat Simplifam kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para remaja putra dan putri. Semoga hari ini, besok dan seterusnya ya selalu diberikan kesehatan, berlimpah ruah rezeki dan keberkahan hidup ya, dunia dan akhirat. Hari ini Simplifam ingin sharing kepada teman-teman, bukan menggurui dan juga bukan mengajari ya, terkait ada pertanyaan dari teman-teman kita yang bertanya, pupuk kimia itu perlu nggak sih untuk pohon anggur, dan pohon anggur itu idealnya usia berapa sih untuk dibuahkan gitu ya. Nah, di sini udah Simplifam tulis ya, ada 2 poin. Poin yang pertama adalah hasil buah kurang lebih tergantung dari usia pohon ya. Hasil buah dari pohon anggur itu tergantung dari usia pohon. Buah-buahan anggur tebel yang dihasilkan dari luar negeri itu rata-rata dibuahkannya setelah berusia 2 tahun kurang lebih ya, ada yang 1 tahun. Tapi kalau untuk mengejar kualitas buah ya, itu secara keumuman menunggu usianya menjadi 2 tahun. Jadi ketika muncul brokoli ya, klaster-klaster bunga itu pada dipotes-potesin ya teman-teman. Nah, kemudian poin yang kedua ya, antara pupuk organik dengan pupuk kimia ya, teman-teman ada yang bertanya porsinya seberapa sih gitu ya. Nah, ini sih pengalaman Simplifam aja ya. Kondisi hari ini ya, tanggal 6 Agustus 2022, Simplifam per setengah tahun ini ya, itu melevel up pupuk organik ya, lebih banyak pupuk organiknya. Kemudian melevel down pupuk kimia. Jadi antara pupuk organik dan pupuk kimia ini, pupuk kimianya sedikit ya teman-teman. Jadi memang butuh unsur pupuk kimia tapi sedikit saja setengah tahun ini ya teman-teman. Nah, teman-teman ini bisa lihat, ini adalah amunisi ya Simplifam, amunisi Simplifam nih. Ini pupuk generatif. Ini udah setengah tahun Simplifam nggak pakai MKP, boron dan KNO3 putih. Setengah tahun ini Simplifam nggak pakai. Tapi pohon-pohon di pekarangan rumah itu berbuah banyak lebat. Kemudian ini kalsium nitrat ya, kali nitrat dan tinggi kalsium ya, kalium. Ini 2 belum dipakai juga, udah setengah tahun ini. Kemudian aminosan juga ya, dulu ini masih utuh teman-teman, itu masih nyisa 2. Dulu setengah tahun yang lalu ini Simplifam pakai aminosan, tapi setengah tahun belakangan Simplifam tinggalkan ini. Kemudian ini Mutiara Grower, ini belum dipakai, udah 3 bulan. Ini 3 bulan belum dipakai. Kemudian Gandasil D untuk daun semprot, ini juga belum pernah, udah 1 tahun. Kemudian ini Gandasil B untuk semprot juga dan kocor bisa, ini belum dipakai juga, udah 1 tahun ya nggak dipakai. Kemudian Amistar Top ya, fungisida, ini masih utuh teman-teman, dipakai 1 kali, coba pakai 1 kali terus udah nggak dipakai lagi gitu. Jadi benar-benar meninggalkan unsur, jadi melevel down ya, ini melevel down pupuk kimianya yang ini gitu. Kalau misalkan teman-teman mau pakai terus ya nggak apa-apa. Nah, mohon maaf ya berisik teman-teman. Ada yang lagi gerinda tetangga.
tapi mudah-mudahan teman-teman kedengeran. Nah, SimpliFarm teruskan. Nah, rahasia pemupukan SimpliFarm setengah tahun belakangan ini adalah menggunakan SimpliFarm. Buka ya kepada teman-teman semua. Nah, ini teman-teman, air blenderan bawang merah ya. Teman-teman bisa lihat di konten-konten video SimpliFarm, ada cara membuatnya, kemudian dosisnya berapa. Ini 2 hari sekali atau tiap hari juga nggak apa-apa, bagus. Kemudian dikombin dengan ini teman-teman, tuh air beras air cucian beras nih. Nah, tadinya SimpliFarm air cucian beras ini difermentasi. SimpliFarm membuat MOL atau Yakult atau EM4, tapi SimpliFarm nggak sempat membuat itu. Akhirnya air beras ini langsung didiamkan dulu dan langsung diterapkan di media tanam juga aman. Nah, 1 air cucian beras, 1 air blenderan bawang merah, kemudian air beras, dan 1 lagi teman-teman. Nah, ini sebulan sekali media tanam SimpliFarm kasih cacing tanah. Ini adalah media atau makhluk halus yang membuat poros tanah. Jadi teman-teman gak usah bingung. Supaya media tanam teman-teman itu poros masa vegetatif dan masa generatif, kasih cacing tanah. Insya Allah nanti SimpliFarm bikin konten khusus menerapkan cacing tanah ini di pot. Sebelumnya kan ada di grounding ya, di tanah. Nah, itulah ketiga poin ini teman-teman. Ketiga poin ini rahasia pemupukan yang buahnya gak berhenti-berhenti hasil potas pucuk gitu. Air blenderan bawang merah, air cucian beras, dan cacing tanah. Nah, terkadang SimpliFarm ketika menyiram bibit supaya itu ngacir kayak rudal balistik. Nah, ini teman-teman yang masih SimpliFarm pakai larutan A dan larutan B AB Mix Girifarm. Dosisnya 50 ml. Larutan A 50 ml, larutan B dilarutkan ke dalam 10 liter air, diaduk, kemudian dikocor setiap pohon 1 liter. Itulah rahasianya. Ini 2 minggu sekali aja, itu untuk bibit ya. Terkadang untuk pohon besar juga, tapi 2 minggu atau 3 minggu sekali gitu. Tergantung teman-teman sih ya, lebih prefer yang mana ya, kondisional. Nah, demikian nih teman-teman. Semoga menjadi jawaban teman-teman yang bertanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.